Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhwah yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Rahmat diantaranya maknanya penjelasan para ulama adalah kasih sayangnya. Maka ketika kita berharap rahmatnya, berarti kita berharap kasih sayangnya. Lawan kata rahmat adalah laknat. Maka ketika seseorang dilaknat oleh Allah Ta'ala, berarti terjauhkan dia dari kasih sayangnya. Dan kita senantiasa berharap semoga Allah senantiasa merahmati kita, memberikan kepada kita kasih sayangnya dalam segala urusan kita, kehidupan dunia akhirat kita, lahir dan batin kita. Puji syukur kita panjatkan kehadiratnya atas limpahan karunia yang telah dianugerahkan pada kita. Pagi hari ini kita berada di tanggal berapa, Pak? Insya Allah tanggal 21. Nggih. 21 bulan 12 Dzulhijjah. Kita masih berada di bulan mulia. Bulan mulia. Bulan Dzulhijjah. Penghujung bulan Dzulhijjah. Yang tidak sampai 10 hari lagi bulan Dzulhijjah akan berlalu, digantikan dengan bulan Muharram. Bulan mulia apa bukan Muharram? Mulia. Akhir tahun Allah jadikan bulan terakhirnya mulia. Awal tahun Allah jadikan bulan pertamanya mulia. Sudahkah kita selama ini berpikir apakah itu terjadi tanpa sengaja? Tentu tidak. Allah menjadikan akhir tahun sebagai bulan mulia. Di bulan terakhirnya, awal tahun dimulai dengan bulan mulia pula. Itu semua karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita hambanya. Ada yang Allah kehendaki di balik itu semuanya para jamaah. Yang kadangkala kita sebagai hambanya tidak menyadari, tidak pernah mencari hikmah di balik itu semuanya, apa yang Allah inginkan untuk kita. Maka sebelum kita melanjutkan pembahasan lanjutan tentang syurutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amal, yang mana syarat diterimanya amal, pertama harus ikhlas karena Allah Ta'ala, yang kedua harus mutabaah, yaitu senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah dalam tata cara peribadatan kita. Dan kita masih membahas syarat yang pertama, yaitu tentang ikhlas. Yang kita bahas pertemuan yang telah berlalu, beberapa pertemuan, yaitu buah manis dari keikhlasan. Dan insya Allah nanti dari waktu yang ada, kita akan melanjutkan pada kiat-kiat agar bisa ikhlas dalam menjalankan ketaatan pada Allah Ta'ala. Namun sebelum itu, di awal pengajian kita ini, saya ingin mengajak panjenengan semuanya untuk merenung tentang apa yang telah Allah berikan pada kita akhir tahun dengan bulan mulia, awal tahun dengan bulan mulia pula.
Masya Allah para jamaah, ini anugerah yang sangat besar sekali dari Allah Ta'ala. Bulan mulia itu kan di mana di dalam bulan-bulan mulia tersebut, ketika seorang hamba mengerjakan amal ketaatan, maka pahalanya beda. Pahalanya beda, Allah akan lipat gandakan, dan itu anugerah. Anugerah dari Allah Ta'ala ketika kita diberi kesempatan beramal ibadah dengan pahala yang dilipat gandakan. Anugerah itu. Di akhir tahun dilipat gandakan, awal tahun dilipat gandakan. Kalau begitu, hikmahnya apa? Pertama para jamaah, akhir tahun agar kita membangkitkan semangat untuk meningkatkan taat kepada Allah Ta'ala. Orang itu biasanya dalam berjalan, kita ini kan sedang berjalan menyusuri hari-hari, bulan-bulan dalam satu tahun yang kita jalani. Ketika orang itu berjalan, biasanya ketika sudah mendekati akhir perjalanan semakin melemah. Tenaganya berkurang, semangatnya melemah, karena sudah jauhnya perjalanan yang dilaluinya. Maka Allah memotivasi kita di perjalanan setahun ini, jangan melemah di akhir tahun, jangan melemah. Maka Allah menyediakan bulan di akhir tahun Dzulhijjah, bulan mulia yang dilipat gandakan pahala, supaya kita bangkit kembali, bersemangat, termotivasi dengan pahala yang dilipat gandakan itu. Makanya syariat agama lengkap dalam bulan Dzulhijjah itu. Sholat ada, puasa ada, dzikir ada, sedekah ada, penyembelihan kurban ada. Masya Allah, lengkap semuanya di bulan Dzulhijjah. Kita diberi oleh Allah Ta'ala anugerah untuk menjalankan ibadah yang sedemikian lengkapnya di akhir tahun, di bulan mulia Dzulhijjah itu. Dan masih ada tersisa bulan Dzulhijjah yang kalau sekarang tanggal 21, berarti tersisa yang tidak lebih dari 10 hari itu. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengisi akhir perjalanan dalam satu tahun di bulan 12 ini dengan amal ketaatan, menutup tahun dengan kebaikan. Maka itu hikmah pertamanya, Allah jadikan dalam satu tahun, akhir tahun bulan mulia, satu, agar kita meningkatkan semangat dalam mengerjakan taat kepada Allah Ta'ala, supaya bangkit, jangan melemah. Layaknya gambaran ketika kita memiliki HP, kalau sudah lama dipakai, tentu akan low bat, baterai lemah, baterainya melemah, maka harus dicas kembali. Dicas kembali dengan nopo. Kalau mencas amal ketaatan, ia dengan meningkatkan ketaatan itu sendiri. Di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertamanya, dengan disyariatkan memperbanyak puasa, memperbanyak berzikir dan berdoa, memperbanyak sedekah. Demikian pula amal soleh secara umum, sholat sunnah dan lain sebagainya. Masya Allah, itu semua sebagai sarana mencas keimanan kita di akhir tahun, supaya bangkit kembali, jangan melemah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di awal tahun nanti Allah jadikan awal tahun bulan Muharram juga bulan mulia, supaya nopo? Kita menjalani awal tahun dengan semangat baru. Dengan semangat baru. Setelah akhir tahun tadi, kita dibangkitkan semangat kita. Kita dimotivasi untuk meningkatkan ketaatan-ketaatan kita. Maka kebiasaan mengerjakan ketaatan-ketaatan, bangkit semangat itu, supaya menjadikan kita mengawali tahun baru dengan semangat baru. Sudah, ibaratnya orang itu kalau bangun tidur langsung beraktivitas, bagaimana yang terjadi? Mesin loading kan, sempoyongan, kadang terjatuh. Nah, sementara kita dalam menghadapi tahun baru itu, bukan masuk tahun baru langsung mengerjakan amal ketaatan serta-merta banyak tanpa diawali persiapan, tidak. Tapi kita sudah dilatih untuk mengadakan persiapan-persiapan di bulan Dzulhijjah ini dengan ketaatan yang memang Allah bangkitkan agar kita semangat
Dan supaya kita semangat itu Allah jadikan sebagai bulan dilipat gandakan pahala itu, dimotivasi. Maka tahun baru bangkitlah semangat. Di bulan Dzulhijjah. Maksudnya di bulan Muharram nanti. Bangkitkan semangat untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Mengawali tahun dengan ketaatan. Harapannya apa? Semoga dengan awal ketaatan yang kita lakukan, baiknya ketaatan yang kita lakukan, akan menjadikan sebab kita menjalani hari-hari dalam tahun yang akan kita jalani di waktu itu semakin baik, semakin baik, semakin baik. Karena apa? Inna min alamatil qabuli hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara alamat, di antara tanda-tanda diterimanya sebuah amal ketaatan adalah bermunculannya amal ketaatan, amal kebaikan setelahnya. Maka berarti kalau kita sudah memulai mengawali perjalanan dalam setahun itu dengan ketaatan-ketaatan di awal langkah kita di awal tahun itu, dengan ketaatan-ketaatan yang ikhlas karena Allah Ta'ala, sesuai tuntunan Rasulullah, dan itu amal yang diterima. Kalau memang diterima, kita akan dimudahkan menjalankan ketaatan-ketaatan yang lebih baik lagi. Ketaatan-ketaatan yang lebih berkualitas lagi. Lebih mudah menjalankan ketaatan. Tidak berat, tidak sulit. Karena apa? Allah mempermudah dan memperingan amal ibadah. Karena apa? Karena amal ibadah yang telah dilakukan diterima. Maka Allah memberikan hasilnya, memberikan buahnya. Di antaranya dipermudah kita, diperingan kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan selanjutnya. Boten angel, boten abot gampang. Maka mudahnya kula jenengan dalam menjalankan ketaatan, itu rizki apa bukan? Rizki. Rizki. Maka ketika orang di saat temannya yang lain mengerjakan sholat sunnah, terus dia meremehkan, kan cuma sunnah saja. Terus dia pun duduk tidak mengerjakan sholat sunnah. Tidak berdosa memang. Tetapi berarti di saat itu dia sedang tidak diberi rizki sholat sunnah itu. Sementara yang lain dia diberi rizki oleh Allah sholat sunnah. Berarti orang bisa mengerjakan ketaatan itu rizki dari Allah Ta'ala. Maka mintalah kita padanya rizki, bukan hanya materi. Mintalah rizki untuk dimudahkan menjalankan ketaatan kepadanya. Itu rizki yang hasilnya abadi, nopo hanya kita nikmati di dunia. Hasilnya rizki dari taat kepada Rabb kita. Hasilnya kalau kita maksud rizki itu ibadah kepada Allah Ta'ala, itu hasil dari ibadah abadi. Hasilnya kita di dunia mendapatkan ketentraman, kebahagiaan dalam menjalankan ibadah itu. Kebahagiaan, ketentraman saat ibadah itu rizki. Plus nanti hasilnya di akhirat kita akan mendapatkan dari Allah Ta'ala balasan, terselamatkannya dari api neraka, dimasukkan dalam surganya. Masya Allah. Maka rizki dalam wujud kemudahan, kenikmatan, keikhlasan dalam menjalankan ibadah, itu rizki yang jauh lebih besar daripada rizki dalam wujud materi. Maka kalau kita menengadah tangan ke langit memohon pada Allah Ta'ala rizki, jangan hanya yang terpikir di pikiran kita, minta materi. Boleh, silahkan dengan kita minta materi. Tapi jangan hanya itu. Sedikit sekali kalau yang ternyata kita minta hanya materi. Maka mintalah rizki untuk istiqomah di atas taat. Rizki untuk nikmat dalam ibadah. Masya Allah. Nikmat dalam ibadah. Ya, terus yang kedua, setelah yang pertama, hikmah dijadikannya akhir tahun bulan mulia, awal tahun bulan mulia. Pertama tadi, Allah ingin kita bangkit semangat dalam mengerjakan taat. Di akhir tahun ketika melemah, bangkit lagi dengan amal ketaatan yang dianjurkan di bulan mulia Dzulhijjah itu. Awal tahun Muharram mulia lagi, agar kita mengawali perjalanan tahun dengan semangat baru, meniti perjalanan hari-hari dengan ketaatan-ketaatan. Dimulai dengan bulan mulia yang pahala akan dilipat gandakannya. Yang ketiga, agar kita senantiasa istiqomah dalam taat di sepanjang hayat. Sepanjang hayat, sepanjang umur. Enggak mengenal awal tahun, akhir tahun. Enggak mengenal tahun lama atau tahun baru, taat terus. Itu memotivasi kita agar semangat terus.
Allah dengan anugerahnya, kasih sayangnya memberikan bulan-bulan mulia itu untuk itu, memotivasi, membangkitkan kembali kita dalam ketaatan itu. Yang keempatnya, agar kita merenung, mengambil pelajaran dari pertolongan Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada hamba yang taat kepadanya. Di bulan Dzulhijjah, apa yang bisa kita pelajari dari pertolongan Allah Ta'ala kepada hambanya yang taat kepadanya adalah pertolongan Allah kepada Ibrahim di bulan Dzulhijjah. Dan di bulan Muharram, pertolongan Allah Ta'ala kepada hambanya yang taat kepadanya, di antaranya pertolongan Allah kepada Musa. Maka dengan dua contoh pertolongan Allah Ta'ala kepada hambanya yang taat ini, bisa kita jadikan penyemangat kepada diri kita. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, jadilah hamba yang taat. Sebagaimana Ibrahim telah ditolong oleh Allah karena taat. Sebagaimana Musa telah ditolong oleh Allah karena taat. Karena kita pun kalau ingin ditolong oleh Allah, syaratnya harus taat juga. Apa bukti konkretnya? Bukti nyatanya dalam hal pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim misalnya, ya, Nabi Ibrahim diujikan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Padahal Allah tidaklah menginginkan nyawanya Ismail. Allah tidak butuh dengan tercabutnya rohnya Ismail seiring dengan disembelihnya Ismail oleh ayahandanya Ibrahim. Tidak. Allah tidak butuh dengan itu semuanya. Tapi Allah hanya ingin menguji sejauh mana rasa cintanya Ibrahim kepada Allah. Apakah masih lebih besar melebihi kecintaannya kepada apapun juga. Ternyata terbukti Nabi Ibrahim pun taat kepada Allah yang dicintainya. Disuruh nyembelih, disembelihlah anaknya. Maka setiap ketaatan itu tidak akan memudoroti orang yang mentaati itu, para jemaah. Setiap ketaatan kita kepada Allah Ta'ala tidak akan membahayakan diri kita. Walaupun ketaatan itu kelihatannya sesuatu yang membahayakan. Contoh, Ibrahim disuruh menyembelih anak. Bahaya ini kalau logika. Oh, anak kok disembelih bahaya. Tapi itu ketaatan perintah Allah. Nggak mungkin Allah membahayakan. Buktinya itu hanya ujian. Ternyata betul. Dengan penuh keikhlasan, Ibrahim pun menyembelih putranya. Ismail pun dengan keikhlasan menyerahkan dirinya untuk disembelih oleh ayahandanya. Buah dari ketaatan dua hamba yang soleh ini, Ibrahim dan anaknya Ismail, Allah pun menganugerahkan pertolongan. Pertolongan diantaranya apa? Allah tidak akan mencabut apa? Anak yang dicintainya itu dari hati Ibrahim, ayahandanya yang sangat mencintainya. Artinya tidak diambil oleh Allah itu Ismail. Allah tetap berikan itu anak yang dicintainya kepada Ibrahim sebagai buah hati yang disayanginya, tidak diambil. Karena sebatas ujian. Dan bukan sebatas itu, Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kan orang bertakwa itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini berlaku umum kepada siapapun orang yang bertakwa, bukan hanya kepada Nabi dan Rasul, panjenengan juga. Setiap orang yang bertakwa, maka dengan sebab ketakwaannya itu, yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Jalan keluar dari kebuntuan dalam permasalahan hidup yang dialaminya. Jalan keluar. Maka Ibrahim pun diberi jalan keluar. Demikian pula wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rizki. Setelah rizki dari arah yang tidak disangka-sangka secara langsung Allah berikan apa misalnya? Setelah Nabi Ismail waktu itu belum menjadi seorang nabi, diselamatkan, tidak disembelih, tidak melayang nyawanya, Allah mengganti pengorbanan Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah untuk menyembelih putranya, diganti apa? Kambing besar. Setelah disembelih, menjadi sebuah rizki yang bisa dinikmati. Masya Allah. Bukan sebatas itu, Allah pun mengangkat derajatnya, disebut-sebut namanya keluarga Ibrahim oleh setiap muslim yang menunaikan sholat di seluruh dunia ini sepanjang zaman. Kapan minggu kulon jenengan nyebut Ibrahim di saat sholat? Di saat jenengan tasahud. Membaca tahiyat di saat kita tasahud itu. Kita bersolawat, mendoakan Rasulullah
ketika kita berdoa kepada Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikan sholawat, berilah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Masya Allah, ini pertolongan Allah di bulan Dzulhijjah yang bisa kita ambil pelajaran pertolongan Allah kepada hambanya yang taat, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan kita bisa menjadikan contoh untuk diri kita. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, jadilah orang yang taat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, selanjutnya dalam surat At-Talaq itu. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah mencukupi baginya. Maka bertawakallah kita pada Allah sebagaimana Ibrahim bertawakal pada Allah. Jangan kita bertawakal kepada harta yang kita miliki. Saya pasti bisa, wong harta saya banyak. Tidak. Jangan bertawakal pada ilmu. Saya kan banyak, berarti saya mesti selamat. Jangan. Keselamatan, kebaikan, kebahagiaan bukan karena harta, bukan karena pura ilmu. Saya ulangi, keselamatan, kebahagiaan tidaklah diraih semata-mata karena harta dan karena ilmu, tapi karena pertolongan Allah Ta'ala. Orang yang berharta, orang yang berilmu, agama yang banyak sekalipun, jika tidak ditolong oleh Allah Ta'ala, ilmunya tidak menyelamatkan, hartanya tidak membahagiakan, kecuali Allah menolongnya. Maka senantiasa kita bertawakal pada Allah, berserah diri kepadanya atas segala urusan kita. Demikian pula di bulan Muharram. Bulan Muharram, pertolongan Allah kepada Musa. Ketika Rasulullah datang di Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Asyura, hari yang ke-10. Hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Orang Yahudi berpuasa. Apa ini? Rasul menanyakan tentang apa yang mereka lakukan dengan puasa itu. Maka orang Yahudi pun mengatakan bahwasanya hari ini adalah hari baik. Hari di mana Bani Israel dan Musa diselamatkan dari musuh-musuhnya. Diselamatkan dari musuhnya sinten waktu niku? Fir'aun dan bala tentaranya. Di saat Musa dan kaumnya Bani Israel depan lautan, belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Sudah tidak ada jalan keluar seakan-akan bagi orang yang mereka tidak bertawakal pada Allah. Kaumnya pun sempat dalam keadaan waktu itu panik. Sudah binasa sudah kita. Musa, sudah nggak ada harapan hidup, mati sudah kita. Depan lautan, belakang musuh, mau lari kemana? Tapi Musa, apa sikap beliau? Beliau yakin bahwasanya pertolongan Allah pasti datang. Itulah orang yang punya Allah. Itulah orang yang punya keyakinan bahwasanya tidak ada tempat kita bersandar, tempat kita bertawakal, menggantungkan segala urusan kecuali hanya kepada Allah. Maka orang yang punya keyakinan begitu, betul-betul pertolongan Allah Ta'ala akan datang. Pertolongan Allah Ta'ala akan datang di saat puncak-puncaknya ketawakalan itu ada pada diri seseorang. Maka betul Allah pun memberikan pertolongan dengan cara apa? Allah perintahkan apa kepada Musa? Untuk memukulkan apa yang dipegang oleh Musa? Tongkat. Tongkat apa itu? Tongkat biasa sebenarnya asal mulanya. Tongkat biasa, mungkin kalau berjalan digunakan untuk tekan, dan juga digunakan untuk merontokkan dedaunan, untuk memberikan makan kepada ternak-ternaknya yang digembalakan oleh Musa. Tongkat biasa. Tongkat biasa. Makanya ketika Musa diperintah oleh Allah untuk memukulkan tongkat, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa tidak membantah. Ya Allah, ini kan tongkat biasa. Lantas saya dikejar musuh, tongkat seperti ini dipukulkan ke laut, apa hubungannya dengan pertolongan? Kalau logika kan begitu. Apa hubungannya dengan memukulkan tongkat ke laut dengan pertolongan yang saya harapkan? Padahal saya dikejar musuh, lu kok saya hanya disuruh memukulkan tongkat. Tapi Nabi Musa tidak begitu. Nabi Musa yakin setiap perintah Allah pasti di balik itu
ada kebaikan, ada manfaat yang akan kita dapatkan. Tahu atau tidak tahu. Kula jenengan tahu atau belum tahu, setiap perintah mesti enten kebaikan, enten manfaat di balik itu. Maka sudah jalani saja ketaatan. Mesti semua ada kebaikan. Entah perintah memelihara jenggot, entah perintah, contoh ini kalau kita membicara syariatnya Rasulullah. Entah perintah mengangkat celana di atas mata kaki, semuanya. Perintah itu jangan kita memandang kecil dan besarnya. Setiap perintah, lihatlah siapa yang memerintah. Yang memerintah itu Allah yang Maha Besar. Maka berarti perintah ini urusan besar. Jangan kita memandang urusan kecil. Karena sebatas mengangkat kain celana, sebatas memelihara jenggot, urusan begitu saja. Kita meremehkan. Jangan. Ini bukan urusan remeh. Ini urusan perintah Allah yang Maha Besar. Maka setiap perintah kalau kita taati, mesti ada manfaatnya, ada kebaikannya. Sebagaimana contoh Musa tadi. Tongkat biasa menjadi sebuah mukjizat. Tongkat biasa dipukulkan menjadi sebuah mukjizat. Laut pun terbelah menjadi jalan yang bisa dilewati. Ini pertolongan yang nyata dari Allah Ta'ala. Dan itu bisa didapatkan oleh siapapun juga tanpa terkecuali, termasuk panjenengan. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala, jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi, rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan kecukupan karena sebab ketawakalan seorang hamba kepadanya, maka bertakwalah pada Allah Ta'ala, bertawakallah kepadanya semata-mata, maka semakin memuncak ketakwaan dan ketawakalan, maka semakin dekat datangnya pertolongan. Kalau kita ingin dekat datangnya pertolongan, perkuat ketakwaan, perkuat ketawakalan, akan semakin memperdekat datangnya pertolongan. Itu. Jadi, begitulah. Musa taat sudah, nggak berpikir panjang lebar. Perintah Allah, jalankan. Kita pun demikian, sikap kita nggih monggo. Perintah Allah, jalankan. Nggak usah kakean takon, oh, ya dibalik ini. Kalau kita dapat mengetahui hikmah-hikmah dibalik perintah itu, alhamdulillah, itu anugerah. Lebih bagus. Kalaupun tidak tahu, yakinlah pasti di balik perintah itu ada manfaat walaupun kita belum tahu. Kalau kita bisa tahu dari hasil perenungan, oh ternyata saya mendapatkan ilmu, maksudnya itu perenungan, oh ternyata dengan perintah ini manfaatnya ini, perintah ini manfaatnya ini. Para ulama itu kadang-kala merenung ketika merenungkan ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah. Oh ternyata di balik perintah itu sedemikian banyak hikmah-hikmah yang didapat, kadang-kala begitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan dalam mukadimah kali ini. Monggo kula panjenengan berusaha mengisi waktu-waktu kita dalam umur kita, baik di awal tahun ataupun di akhir tahun, dengan amal ketaatan sepanjang hayat kita. Di antaranya, kalau di bulan Muharram nanti, yang disyariatkan sangat ditekankan apa? Puasa. Puasa bukan hanya Asyura saja sebenarnya, tapi setidaknya puasa Asyuranya. Karena Rasul telah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, kata Rasulullah, afdalu siyami ba'dal farid, afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdalu sholati ba'dal faridati sholatul lail. Kata Rasulullah, afdalu siyami, seutama-utama puasa, ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan, syahrullahil muharram, puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram disebut syahrullah, dinisbatkan kepada Allah. Bulannya Allah. Bulan Muharram disebut bulannya Allah. Padahal bulan-bulan yang lain bulannya siapa? Semuanya bulannya Allah. Tapi penyebutan syahrullah itu hanya untuk bulan Muharram. Ini menunjukkan tentang kemuliaan, keagungan bulan Muharram itu. Dan berpuasa di bulan Muharram termasuk disebut oleh Rasulullah seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan. Berarti di situ dianjurkan kita memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa. Banyak-banyak puasa, silahkan.
memperbanyak puasa di bulan Muharram itu silahkan. Setidak-tidaknya puasa nopo. Kalau kita menelaah dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad menjelaskan tentang beberapa riwayat dari Ibnu Abbas terkait seputar puasa Asyuranya Rasulullah. Beliau menyampaikan dari apa yang beliau telah telaah dari dalil-dalil yang ada. Al-Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam berpuasa Asyura itu ada 3 cara. Kalau menurut beliau, yang paling utama menurut beliau 3 hari, yaitu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak demikian 2 hari, yaitu tanggal 9 dan 10. Kalau tidak demikian pula setidaknya sehari, tanggal 9 dan 10. Itu tata cara kalau yang kita inginkan hanya puasa sedikit, 3 hari, 9, 10, 11, atau 2 hari, 9, 10, atau 1 hari 10-nya. Selain itu, silahkan dengan memperbanyak puasa selama masih bulan Muharram, monggo. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad dalam kaitan tentang puasa Asyura. Tapi sebelum itu, sebelum kita memasuki pembahasan tentang kiat-kiat untuk meraih keikhlasan, saya ingatkan terkait Asyura atau terkait akhir tahun dan awal tahun yang harus kita perhatikan. Satu, tidak ada yang namanya sholat akhir tahun dan sholat awal tahun. Jangan lakukan itu. Tidak ada pula doa khusus akhir tahun dan doa khusus awal tahun. Tidak ada doa khusus seperti itu. Yang ketiga, tidak ada pula yang namanya sedekah bubur suro. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Dan yang keempatnya, tidak ada peringatan tahun baru Hijriah. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa dikatakan tidak ada? Memang Rasul tidak memerintahkan. Rasul tidak mencontohkan. Para sahabat pun juga tidak melakukan. Tidak melakukan. Dan sahabat Hudzaifah ibnu Yaman beliau telah mengatakan, kullu ibadatin lam taf'alha sahabatu fala taf'aluha. Kata sahabat Hudzaifah ibnu Yaman, semua ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi, maka jangan kerjakan. Artinya, kalau di masa kemudian, sepeninggal para sahabat Nabi dulu, kok ada orang membuat ibadah-ibadah yang diatasnamakan itu bagian dari syariat Islam, tapi nyatanya para sahabat nggak pernah melakukan, maka jangan kula jenengan mengerjakan, jangan. Kenapa? Kalau memang itu kebaikan, kalau memang itu ibadah, sudah para sahabat Nabi sebagai generasi yang terbaik, sudah lebih dahulu mencontohkan, mengerjakannya sebelum kita. Karena kaidahnya yang harus perlu kita ketahui bersama, bahwasanya lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau suatu perkara itu memang baik, tentu para sahabat Nabi telah mendahului kepada kita untuk mencontohkannya. Sudah mendahului mengerjakannya. Tentang tadi saya sebutkan, sholat akhir tahun, awal tahun, nggak ada mereka melakukan, berarti nggak ada. Doa akhir tahun, awal tahun, nggak ada mereka para sahabat lakukan, berarti nggak ada itu. Bubur suro, mereka nggak lakukan, nggak ada berarti itu. Perayaan tahun baru Hijriah, nggak ada mereka lakukan, berarti nggak ada. Ya sudah, kalau begitu, jangan lakukan. Walaupun mungkin ada sebagian kalangan melakukan. Umpama, entah, oh itu ada loh, ulama melakukan, oh itu ada loh, ustadz melakukan, kiai melakukan. Terus aku tak ikut itu saja. Sebenarnya Rasulullah itu mengikuti kiai atau kiai harus mengikuti Rasulullah? Kiai harus mengikuti Rasulullah. Bukan Rasulullah yang mengikuti kiai. Terus kita katakan, loh ini kiai saja melakukan kok, berarti Rasulullah itu salah. Kenapa nggak manut kiai ini? Masa begitu? Patokan kita kan Rasulullah. Kalau ada siapapun manusianya, kiai kah, ustadz kah, ulama kah, kalau mereka menyelisih tuntunan Rasulullah, yang lebih berhak kita taati siapa? Kiainya apa Rasulullah? Rasulullah. Begitu para jamaah cara kita untuk menjalani kehidupan beragama ini. Memang kita tidak boleh bermudah-mudah menyalahkan orang, tapi tidak juga boleh kita bermudah-mudah mengikuti sembarang orang. Jangan bermudah-mudah menyalahkan, tapi juga jangan bermudah-mudah mengikuti sembarang orang sebelum tahu kebenarannya. Jika benar sesuai tuntunan Rasulullah, dipraktekkan oleh para sahabat, ikutilah. Jika tidak ada tuntunan dari Rasulullah, tidak dikerjakan oleh para sahabat, maka jangan lakukan, siapapun mereka orangnya. Betul. Kita sekarang monggo memulai pembahasan tentang
kiat-kiat meraih keikhlasan. Kiat-kiat meraih keikhlasan. Dari sisa waktu yang ada. Insya Allah kalau terbitnya matahari sekitar setengah atau lebih sedikit lah. Insya Allah itu dari waktu yang ada kita membahas kiat-kiat untuk meraih keikhlasan. Para jamaah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pernah mengatakan yang kurang lebihnya, tidak ada perkara yang paling berat untuk dijaga oleh manusia kecuali niat. Menjaga niat itu paling berat para jemaah. Maksudnya apa? Mengikhlaskan niat itu perkara yang berat. Makanya iblis dan bala tentaranya berusaha semaksimal kemampuannya untuk membuat anak cucu Adam ini agar tercabut keikhlasan dari hati-hati mereka. Kula jenengan entah kita menyatakan perang atau tidak kepada iblis dan bala tentaranya, iblis tetap menyatakan perang dengan kita. Kula jenengan walaupun menyatakan saya damai misalnya kepada iblis dan bala tentaranya, tapi iblis dan bala tentaranya tidak mau damai kepada kita. Tetap memusuhi kita, ingin menggelincirkan manusia di antaranya agar tercabut keikhlasan itu dari hati sanubarinya. Terlebih-lebih detik-detik akhir hayatnya. Bagaimana orang ini walaupun perjalanan hidupnya taat. Kalau sudah mendatangi ajal, sudah mau meninggal, disitulah kesungguhan semaksimal kemampuan dikerahkan oleh iblis dan bala tentaranya untuk mempengaruhi orang yang nazak ini, orang yang mau mati ini, agar dia mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Agar mati dalam keadaan tercabut keikhlasan. Mempersekutukan Allah itu kan berarti tidak ikhlas. Mempersekutukan Allah tidak ikhlas. Kan yang namanya syirik itu ada syirik besar, mempersekutukan Allah, itu syirik besar, dan riya. Riya itu juga syirik kecil, dan itu juga namanya tidak ikhlas. Nah, itu yang ingin diupayakan oleh iblis agar tercabut dari hati para hamba, tercabut keikhlasan. Maka kita harus senantiasa punya benteng pertahanan. Bagaimana keikhlasan itu senantiasa bersemayam dalam hati sanubari kita. Jaga sekuat-kuatnya. Maka upaya untuk bisa ikhlas ini perlu kita semuanya mengilmui. Kiat-kiat agar bisa ikhlas itu penting kita semua untuk tahu dan berusaha mengamalkannya. Nah, pertama, kiat untuk bisa ikhlas. Mungkin dulu pernah saya sampaikan gitu. Pinten? Baru satu. Satu nopo? Berdoa. Berdoa. Memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dianugerahi keikhlasan. Berarti rizki juga. Karena sesuatu yang kita butuhkannya. Setiap perkara yang memang kita butuhkan dan itu membawa kebaikan untuk dunia akhirat kita, itu rizki. Dan kita minta itu rizki ikhlas kepada yang punya kewenangan untuk memberi, itu Allah Ta'ala. Mintalah kepadanya keikhlasan. Minta pada Allah Ta'ala keikhlasan. Dan mungkin ada di antara contoh doa yang telah saya sampaikan, doa itu diamalkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Doa ini pun, Allahumma ja'al amali kullahu salihan, waj'alhu liwajhika khalisan, wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikanlah semua amalku amal yang soleh. Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Waj'alhu liwajhika khalisan. Dan jadikanlah dia amalanku itu betul-betul semata-mata mengharap wajahmu. Betul-betul ikhlas maksudnya. Khalisan itu ikhlas. Betul-betul murni. Jadikanlah amalanku itu betul-betul murni, ikhlas hanya mengharap wajah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Dan jangan dijadikan amalanku itu kepada siapapun selainmu, apapun selainmu. Jangan sampai
engkau jadikan amalanku itu aku tujukan kepada siapapun atau apapun selainmu. Jangan ya Allah. Jangan sampai saya mengalamatkan ibadahku itu karena mencari popularitas, karena ingin dipuji, karena ingin didengar. Jangan ya Allah. Jadikan amalanku betul-betul semata-mata untuk mengharap wajahmu, ikhlas karenamu. Itu penting. Di samping niku juga ada doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu termasuk doa memohon keikhlasan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari perbuatan mempersekutukanmu, ya Allah, padahal saya tahu. Tidak ikhlas itu kan mempersekutukan Allah itu. Dan ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, ya Allah, dari apa? Dari perbuatan mempersekutukanmu padahal saya tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan saya mohon ampun kepadamu, ya Allah, dari perkara-perkara yang saya tidak tahu. Kita minta dijaga, jangan sampai terjatuh pada syirkul akbar wa syirkul asghar. Minta pada Allah agar dijaga, jok sampai kulon jenengan itu terjatuh pada syirik besar. Yang keluar dari Islam baik syirik besar pun, ataupun syirkul asghar, syirik kecil, walaupun tidak keluar dari Islam. Kalau syirik kecil itu riak nih kan, walaupun tidak keluar dari Islam, syirik kecil, dosa kecil apa besar? Syirik kecil itu dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, walaupun disebut syirik kecil. Jangan yang terpikir oleh kita kata kecilnya itu, walaupun disebut syirik kecil itu dosa besar. Dosa besar itu syirik kecil. Riya itu Pak, dosa besar. Tapi banyak manusia yang menganggap kecil. Seringkali beramal karena riya. Ada cara kita ngetes diri ini. Saya ini sebenarnya sudah ikhlas apa belum ya? Ini diantara kiat atau mungkin tip ya, tip yang diajarkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tentang cara ngetes awak ini jane wis ikhlas apa durung yo. Itu diantaranya kita menanyakan pada diri. Tanyakan pada diri ini. Kalau saya beramal ibadah dalam keadaan menyendiri, tidak diketahui oleh siapapun, saya senang apa enggak? Yaitu kalau saya terjemahkan secara bebas, intinya begitu. Kalau saya mengerjakan amal ketaatan menyendiri, tidak ditahui oleh siapapun, saya senang apa enggak? Kalau jawabannya, saya enggak senang. Saya itu senang kalau beramal dilihat orang. Oh, berarti kalau begitu selama ini saya belum ikhlas. Dan kita ambil contoh amal apalah, misalnya sedekah. Kalau panjenengan sedekah tiba-tiba transfer begitu saja ke seseorang atau ke sebuah lembaga yang jenengan telah tahu nomor rekeningnya, jenengan lebih suka mentransfer begitu saja tanpa pemberitahuan atau lebih suka datang langsung memberitahu, niki saya memberikan ini, lebih suka mana? Kalau misalnya saya lebih suka datang langsung biar diketahui itu yang memberi saya. Dikhawatirkan itu tanda-tanda kalau kita belum bisa menjaga keikhlasan. Dengan hanya mentransfer, saya tahu itu nomor rekeningnya sana, tak transfer saja. Orang yang diberi transfer kalau jenengan tidak ada konfirmasi pemberitahuan, kok sopo iki yo? Enggak tahu itu. Ketika enggak tahu, Masya Allah. Kalau penjenengan senang dengan perbuatan begitu, pertanda insya Allah itu benih-benih keikhlasan. Tapi kalau nyata berpikir, kira-kira roh mau kayo, muka-muka dia yang golek terakhir roh oleh aku. Nah, kalau seperti itu, masih ada harapan-harapan kita untuk dipuji. Bukan berarti kita tidak boleh menampakkan sebuah pemberian. Boleh-boleh saja dilihat orang. Tapi dengan dilihat oleh seseorang dalam mengerjakan ketaatan, itu lebih berat untuk menjaga keikhlasan. Jadi nomor satu, banyak-banyak berdoa, memohon pada Allah Ta'ala keikhlasan. Ya, itu nomor satu. Yang nomor kedua, menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal. Jika amal itu memang jenis amalan
yang dianjurkan untuk disembunyikan. Tapi kalau amalan itu amalan yang justru dianjurkan untuk ditampakkan, maka jangan disembunyikan. Sholat 5 waktu berjamaah bagi lelaki ditampakkan. Mboten panjenengan, oh aku lek sholat jamaah gak ada riak, tak sholat ijen neng omah. Salah itu. Kalau bapak-bapak lebih memilih sholat sendirian di rumah karena alasan untuk menjaga keikhlasan, keliru itu. Karena kaitan syariat agama itu ada syariat-syariat yang memang menjadi bagian dari syiar agama Allah yang harus ditampakkan. Sholat 5 waktu bagi lelaki berjamaah, syiar. Adzan, syiar harus dikumandangkan, terdengar. Sholat id, syiar di tanah lapang, terlihat orang. Bukan untuk pamer, syiar, tapi untuk menampakkan keagungan agama Allah ini. Kurban, syiar. Makanya pun di masa Rasulullah, binatang-binatang kurban itu telah ditambatkan di dekat tempat sholat itu, dicancang-cancang itu. Syiar. Tampakkan, bukan untuk pamer, syiar. Jika memang ibadah-ibadah itu jenis syiar, maka harus ditampakkan. Namun jika itu ibadah yang memang dianjurkan untuk dirahasiakan, kalau kita ingin mudah untuk ikhlas, sembunyikan. Walaupun tampak, boleh. Tetapi menampakkannya sangat berat menjaga keikhlasan. Jika kita berat, maka sebaiknya menyembunyikan. Karena sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan terkait tentang masalah menyembunyikan amal itu. Beliau mengatakan, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin sholihin falyaf'al. Beliau mengatakan seperti itu, sahabat Zubair bin Awam. Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin sholihin falyaf'al. Barang siapa yang mampu di antara kamu sekalian untuk memiliki amalan yang rahasia, maka lakukanlah. Lakukanlah untuk mengerjakan sebuah amalan yang rahasia. Kadangkala saking rahasianya, seorang suami punya amalan kebaikan, istrinya tidak tahu. Seorang istri punya amal kebaikan, suaminya nggak tahu. Kadangkala begitu, saking rahasianya. Saking rahasianya. Contoh diantaranya salah seorang ulama dahulu, yang beliau itu pekerjaannya tukang sepatu, tukang jahit sol sepatu nih. Ini ulama dahulu. Beliau itu punya kebiasaan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Insya Allah puasa Daud yang beliau sukai waktu itu. Beliau itu setiap mau berangkat kerja, dan berangkat sudah belum siang begitu pula, bukan, masih peteng. Dia setiap berangkat kerja dibekali oleh istrinya makanan, tujuannya untuk digunakan entah sarapan atau makan siang begitulah. Tapi apa yang dilakukan oleh ulama ini, beliau itu berpuasa, makanan yang dibawakan istrinya tetap dibawa, tapi nanti di jalan makanan itu disedekahkan pada orang lain. Dia sendiri tidak makan karena puasa. Dia tidak makan itu bekal diberikan pada orang sebagai sedekah, dia puasa. Istrinya tidak tahu kalau dia ternyata punya amalan yang dirahasiakan, yaitu puasa. Karena dengan merahasiakan amalan, Masya Allah para jamaah, dengan merahasiakan amalan, itu punya keutamaan sangat besar. Efek baik, dampak baik dari merahasiakan amalan. Nomor 1, lebih ikhlas. Kalau panjenengan kalau merahasiakan amalan, itu insya Allah lebih mudah untuk ikhlas. Ketika panjenengan sholat sendirian, kok bisa nikmat? Sholat sendirian bisa khusyuk, nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada teman, bisa tenang, bisa khusyuk. Insya Allah semoga itu pertanda keikhlasan. Yang penting cabut pula dari hati niku perasaan ujub. Jangan merasa bangga. Aku gak ono jam-jam sakmini wong sing sholat tangi kecoba aku. Nah, itu khawatir juga terjatuh pada ujub. Tidak membanggakan kepada orang lain, tapi merasa bangga
atas dirinya sendiri dari ketaatan yang telah dilakukan. Itu pun akan merusak keikhlasan. Ya, tapi intinya dengan merahasiakan amal, insya Allah bisa memudahkan untuk ikhlas. Yang kedua, lebih jujur. Orang yang sholat sendiri, bukan hanya sholat, maksudnya amal yang dikerjakan dengan bersendirian, tanpa diketahui oleh orang, itu lebih jujur. Maksudnya lebih jujur dalam ketaatan. Lebih jujur. Lebih jujur sebagai bukti dia betul-betul sebagai orang yang baik. Karena dia tidak hanya ingin baik di khalayak ramai. Ingin baik karena ditahu oleh orang, dilihat oleh orang. Tapi dia berusaha baik walaupun sendirian. Itu karena kejujuran hati. Saya baik bukan karena dilihat orang. Saya baik karena saya ingin menjadi orang yang baik, dinilai baik oleh Allah Ta'ala. Bukan ingin dinilai baik oleh manusia, tapi ingin dinilai baik oleh siapa? Allah Ta'ala. Maka berusaha baik dalam keadaan bersendirian, itu sebagai bentuk kejujuran. Berusaha baik di saat kesendirian, itu sebagai bentuk kejujuran. Kejujuran sebagai orang yang baik. Bukan orang munafik. Kalau munafik itu kan kelihatan baik, tapi sejatinya buruk. Orang munafik itu tampak lahiriahnya baik, tapi hatinya buruk. Tapi yang dimaksud jujur itu lahir dan batinnya sama. Maka orang yang di saat bersendirian, dia betul-betul menjalankan ketaatan dengan sebaik-baiknya, disertai keikhlasan dalam hatinya, itu pertanda kejujuran. Walaupun tidak ada siapa-siapa, karena dia jujur ingin menjadi baik, diakui baik oleh Allah Ta'ala, bukan baik dalam penilaian manusia. Yang ketiga, menambah rasa takut. Ibadah dengan sendirian itu akan menumbuhkan rasa takut kepada sinten Allah Ta'ala. Dan khauf, rasa takut kepada Allah itu termasuk rukun ibadah. Rukun ibadah enten-enten 3. Mahabbah, khauf, raja. Itu rukun ibadah. Artinya, setiap ibadah yang kita kerjakan harus menyertakan di sana 3 jenis amalan ini. Dan ketiga-tiganya merupakan amalan hati. Khauf, rasa takut pada Allah, amalan hati. Roja, berharap kepada Allah, amalan hati. Mahabbah, cinta kepada Allah, amalan hati. Amalan hati itu lebih istimrori. Artinya harus dijaga, terus-menerus berkesinambungan, tidak ada putus. Tidak sebagaimana amalan lahir. Amalan badan tidak terus-menerus. Jadi dengan sholat subuh, tidak terus-menerus. Hanya tadi, sekarang nggak lagi. Tapi, bicara cinta pada Allah terus, tidak putus. Takut pada Allah terus, jangan putus. Roja, berharap pada Allah terus, tidak putus. Makanya pahala dari amalan hati lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih banyak. Karena berjalan terus. Dan jadi nomor 3 tadi menambah rasa takut kepada Allah. Rasa takut. Jika di saat bersendirian itu panjenengan betul-betul penuh harap, penuh takut dengan rasa cinta kepada Allah Ta'ala yang kita ibadahi. Nikmat betul para jamaah ibadah itu. Kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Itu juga apa mau? Di depan kita bicara masalah rizki tadi. Kenikmatan dalam menjalankan ibadah termasuk rizki juga. Kalau panjenengan sudah beribadah tapi belum merasakan nikmatnya ibadah, berarti kita belum mendapatkan rizki nikmat itu. Apa berarti kalau begitu kita bukan orang beriman? Iya, beriman juga. Karena iman itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Tingkatan rendah, menengah, dan tinggi. Dan ada dhalimul nafsih, ada muqtasidun, ada yang apa? As-sabiqunal awalun, generasi yang paling tertingginya. Itu tingkat-tingkat. Maka ketika kula jenengan bisa istiqomah jadi sholat, tapi kok dereng nikmat, bukan berarti nggak beriman. Insya Allah, semoga masih ada keimanan dalam diri kita masing-masing. Tapi monggo keimanan itu jangan dibiarkan berada di tingkatan yang paling bawah. Kita harus berusaha untuk lebih meningkat. Di antara bukti peningkatan sebuah amalan ketaatan dalam menjalankan ibadah, ketika kula jenengan, kalau sebelumnya nggak nikmat, ibadah lebih nikmat, lebih nyaman, lebih tentram. Masya Allah. Ketika kula jenengan
dianugerahi resah sebelum sholat, nikmat di saat sholat, tenang setelah sholat. Itu mahal sekali para jamaah. Kalau jenengan masih punya perasaan resah sebelum sholat, durung sholat ya, pikiranipun niku wis mboten enak lek dari mengerjakan kewajiban durung sholat. Itu pertanda, masya Allah, keimanan itu. Dan kalau sudah tiba waktu sholat, jenengan bisa nikmat di saat sholat, masya Allah. Itu mahal itu, nikmat saat sholat. Demikian pula tenang setelah sholat, masya Allah, mahal itu. Berusaha untuk meraih tiga-tiganya. Bagaimana kita memiliki rasa resah ketika belum ibadah, belum sholat. Kalau sudah sholat, bagaimana upayakan untuk bisa menikmati sholat. Ketika selesai sholat, bagaimana bisa meraih ketenangan setelah sholat. Wong sholat itu seperti makanan. Seperti makanan. Makanya disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Jauziyah juga dalam kutai beliau, kitab tipis beliau yang namanya Dauqa as-Shalah, lezatnya sholat. Sholat itu digambarkan seperti hidangan. Kalau mau bicara masalah resah, nikmat, dan tenang. Ibu-ibu, jenengan itu, kalau orang itu dalam kondisi sehat, normal, kalau dari pagi belum sarapan, sampai jam 11 siang, kira-kira perutnya rasanya apa? Lapar. Maka lapar itu tanda sehat. Lah orang tidak makan kok marek kayak ini, berarti masalah. Gak makan kok warek kayak masalah niku. Demikian pula bicara masalah rohani kita. Maka itu rasa resah ketika seharusnya sudah waktunya sholat kok belum sholat. Itu normal, niku sehat. Keimanan jenengan insya Allah sehat. Kudune wayai mangan niki. Kudune wayai sholat maksudnya. Karena sholat termasuk makanan, hidangan untuk rohani kita. Ketika resah belum sholat sudah resah, itu pertanda sehat. Ketika jenengan, kita contohkan badan tadi, ketika awalnya jenengan belum makan resah, setelah makan, orang itu kalau lapar mendapatkan hidangan lezat, rasanya pun apa? Nikmat. Makanan yang enak terasa enak itu bagi orang yang sehat. Demikian pula sholat itu kan. Sholat itu akan terasa nikmat bagi orang yang sehat apa nih? Hatinya. Kalau hati kita dalam kondisi sehat, sholat mesti nikmat. Berarti kita tanya pada diri saya, diri kita, kalau kita waktu sholat kok belum nikmat, berarti lek belum nikmat, aku berarti lek ngono loro, kutundang ditambani. Ada masalah, makanan enak, apa niki pahit, disuguhi makanan enak pahit, hanya ampang. Ini berarti bukan makanannya dan minumannya yang enak, kitanya yang sakit. Itu. Maka kalau betul-betul kita dalam kondisi keimanan bagus, sholat mesti nikmat. Setelah sholat, mesti tenang. Sebagaimana jenengan habis makan. Habis makan, kalau sudah kita kenyang, rasanya pun apa? Tenang. Dengar, tengok. Sambil apa? Bukan sambil rokok, bukan. Dengar, mantun makan, sambil mungkin barangkali berzikir, atau ngopi, bukan nopo-nopo. Dan tenang setelah makan. Tenang setelah makan, karena memang efek baik dari makanan itu berpengaruh. Demikian pula efek baik dari sholat, yang nikmat kita nikmati tidak sholat, akan menghasilkan kelezatan setelah ketenangan setelah sholat. Dan tuh, jadi yang ketiga tadi menambah rasa takut pada Allah. Yang keempat, memperbesar pahala. Merahasiakan amal, itu bisa memperbesar pahala. Dan yang kelima, menghindari cinta popularitas. Dengan jenengan ibadah menyepi menyendiri, tidak ketahui orang, itu menghindari popularitas. Kalau kita terkenal popularitas, dikenal banyak orang, itu berat para jamaah risikonya. Boten kok berarti orang itu kalau terkenal jelek itu bukan. Orang yang terkenal selama dia bisa menjaga keterkenalannya untuk selalu ikhlas. Dia bukan mencari keterkenalan itu. Terkenalnya karena memang dikenal orang, tapi dia tetap ikhlas. Ya tidak mengapa. Imam Bukhari kita kenal. Imam Muslim kita kenal. Imam Nawawi kita kenal. Mereka ulama-ulama yang terkenal.
Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kita kenal. Tapi semoga mereka termasuk juga orang-orang yang baik walaupun terkenal. Tapi tidak setiap orang yang terkenal itu bisa bertahan baik dengan sebab keterkenalannya. Tidak sedikit orang terjatuh, muncul rasa ria, ujub, dan lain sebagainya, kesombongan, gara-gara terkenal itu. Maka dengan senantiasa merahasiakan amal, bisa menghindari cinta popularitas. Biar kita nggak suka untuk popularitas. Nggak popo, kita itu nggak dikenal manusia, semuanya nggak kenal. Terasing di hadapan manusia di muka bumi, nggak apa-apa. Yang penting dikenal oleh penduduk lah langit. Para malaikat mendoakan panjenengan, Allah mencintai panjenengan. Itu yang kita inginkan, walaupun manusia nggak ada yang kenal panjenengan. Itu loh, si Ustadz bilang, siapa ya saya nggak kenal? Nggak apa-apa nggak dikenal. Atau itu loh Pak Fulan, nggak dikenal, nggak masalah. Wong kita bukan untuk ingin dikenal oleh manusia. Yang terakhir, menjaga hati dari noda perusak hati. Dengan merahasiakan amal, itu bisa menjaga hati dari noda perusak hati. Perusak hati misalnya pun apa? Ujub, ria, sombong, dan lain sebagainya tadi. Nah, itu para jamaah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita masih membahas kiat-kiat untuk ikhlas yang nomor 1. Sudah 2. Nomor 1 berdoa pada Allah Ta'ala memohon keikhlasan. Yang nomor 2 merahasiakan amal. Insya Allah kelanjutan dari pembahasan kiat-kiat untuk meraih keikhlasan bisa disambung di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan pada kita semuanya kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, kenikmatan dalam menjalankan ibadah, istiqomah dalam menjalankan ketaatan beribadah pada Allah Ta'ala, senantiasa mentauhidkannya dan senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam menjalankan agama Islam ini. Semoga kita semuanya diberi umur panjang yang barokah, dan sewaktu-waktu kelak kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.